season 2 nanti biar bisa berjalan dengan lancar dan juga mendapat hasil yang maksimal. Mengenai kita bahas yang pertama mengenai kelengkapan pemain yang slide 1. Coba. Baik, untuk kelengkapan pemain. Jadi untuk kelengkapan pemain, untuk pemain diharapkan sudah memenuhi persyaratan pendaftaran yang berlaku yang ada di Matahati 3x3 season 2. Untuk memastikan kembali untuk pemainnya agar dicek dulu kukunya, biasanya ini kukunya yang panjang tolong nanti disikapi biar untuk menjaga keamanan para pemain. Jadi kukunya dicek ulang, jangan sampai ada yang panjang. Kemudian untuk jersey, memakai jersey yang menggunakan nomor punggung 00 sampai 99. Nah, untuk jersey ini kalau kita menggunakan jersey yang seragam, kayaknya mungkin banyak yang kesulitan untuk menggunakan jersey yang seragam. Nah, mungkin untuk jersey kita sikapi saja, yang penting sewarna dan bernomor punggung. Tapi mungkin jika pemain, parents atau coach menginginkan biar lebih bagus dan lebih enak dipandang, bisa menggunakan jersey yang berseragam lengkap. Nah, soalnya di dalam event Matahati ini nanti kita disupport oleh tim dokumentasi yang sangat luar biasa. Jadi mohon nanti untuk jersey kalau tidak bisa seragam satu tim, paling tidak jersey-nya senada. Jadi misalkan coraknya beda enggak masalah, yang penting senada. Misalkan warna putih, dasarnya warna putih semua. Jadi seperti itu. Tapi untuk kaos kaki diharapkan kaos kakinya sewarna. Jika satu tim warnanya putih, putih semua. Kalau hitam, hitam semua. Saya rasa kalau kaos kaki tidak terlalu berat untuk sewarna. Soalnya itu juga mempermudah kita untuk menentukan ketika ada bola cepat, misalnya ada bola out atau yang mengenai kaki, kalau kaos kakinya itu sewarna dengan satu tim, itu akan lebih mudah. Kemudian pemakaian aksesoris juga harus sewarna dalam satu tim. Jika satu tim aksesorisnya warnanya hitam, nanti satu tim semuanya juga harus hitam. Dan perlu diingat lagi, biasanya anak-anak banyak yang belum mengetahui aksesoris seperti gelang itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi tidak diperbolehkan. Atau yang cewek biasanya sering lupa anting, jangan lupa nanti dilepas demi keamanan pemainnya. Kalau tidak bisa dilepas, nanti bisa memakai Hansaplast atau tapping untuk melindunginya. Kemudian pemain diharapkan datang 30 menit sebelum jam pertandingan. Jadi nanti sebelum bermain nanti
ada registrasi dulu, jadi dimohon untuk tidak datang terlalu mepet untuk istilahnya biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, biar bisa prepare lebih maksimal dan juga bisa melakukan pemanasan lebih maksimal untuk set kedua. Nah, ini sedikit saya akan menjelaskan mengenai peraturan 3x3. Untuk yang pertama, untuk check ball, kedua kaki pemain open berada di lantai sampai mendapat bola secara penuh, seperti contoh di gambar. Jadi kedua kakinya berada di lantai saat menerima bola secara penuh. Jika satu kakinya diangkat atau pemainnya menjemput bola, itu akan terkena hukuman traveling. Ya. Jadi syaratnya harus kedua kaki berada di lantai sampai bisa menguasai bola secara penuh. Setelah itu boleh melakukan pivot, boleh melakukan jab, atau boleh melakukan dribble. Kemudian sebelum pemain offense menguasai bola secara penuh, pemain defense tidak diperbolehkan menjaga secara ketat. Jadi contohnya misalkan bola dilempar langsung di-press, itu tidak diperbolehkan. Ya. Biar dikuasai secara penuh baru boleh di-press. Ya. Dan kemudian untuk passing check ball harus mudah diterima, boleh dipantulkan atau boleh chest pass, yang penting mudah diterima. Ya, jadi misalkan nanti pemainnya itu melemparnya asal-asalan, nanti kita akan warning. Yang kedua, nanti akan mendapatkan hukuman technical foul. Oke, untuk slide berikutnya. Nah, untuk pergantian penguasaan. Jadi untuk setiap pergantian penguasaan, untuk pemain new open wajib keluar dari area garis 2 point. Jadi syaratnya kedua kaki sudah tidak berada di dalam area 2 point. Syaratnya itu. Misalkan satu kaki kiri itu di luar garis 2 point dan kaki kanan diangkat, terus dia langsung melakukan layup, itu sudah diperbolehkan. Syaratnya kedua kaki sudah tidak berada di area 2 point. Nah, kemudian, nah ini sebagai gambaran, sebagai gambaran saya ilustrasikan kedua kaki berada di area 2 point seperti di gambar tersebut. Kemudian ketika pemain setelah poin, tim yang memasukkan bola tidak diperbolehkan menyentuh bola atau memegang bola setelah bola masuk keranjang. Jadi ketika setelah poin, diharapkan pemain yang setelah melakukan poin dipersilahkan untuk melepas bolanya. Bolanya dilepas saja biar dikuasai oleh pemain new open. Boleh menyentuh bola ataupun memegang bola. Nah, itu nanti ketika pemain setelah poin memegang bola atau menyentuh bola, itu yang pertama kita akan warning, yang kedua kita akan kasih hukuman technical foul.
Terus poin 3, setelah terjadi poin bola masuk, pemain new offense boleh dijaga ketat setelah keluar garis semicircle. Jadi ketika pemain new offense masih berada di dalam semicircle, itu tidak boleh dijaga secara ketat. Biarkan dia keluar dulu, setelah keluar boleh langsung dijaga. Ya. Tapi ketika dia passing, kita boleh langsung melakukan intercept. Tapi ketika sebelum keluar dari semicircle tidak boleh dijaga secara ketat. Kalau di follow boleh, tapi kalau dijaga secara ketat tidak boleh. Ya, itu nanti juga akan ada warning dan juga ada hukuman technical foul jika tetap dilakukan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk slide 5, untuk durasi permainan, waktu pertandingan adalah 10 menit, untuk 2 menit terakhir bersih. Jika skor mencapai 21 poin, maka tim tersebut dianggap pemenang. Jadi tidak harus menunggu 10 menit. Ketika sudah ada yang bisa mencetak 21 poin, itu sudah dianggap menjadi pemenang. Jika skor sama dan waktu habis, maka untuk KU 9 sampai 10 itu nanti akan mendapatkan tambahan waktu, bukan tambahan waktu, istilahnya sudden death. Sudden death itu tidak ada waktu, jadi untuk KU 9 dan 10 itu yang menang adalah tim yang mendapatkan poin 1 poin pertama, ya, minimal yang mendapatkan 1 poin pertama untuk KU 9 dan KU 10 itu yang mendapat kemenangan, yang mendapat 1 poin pertama. Untuk KU 13 yang mendapat 2 poin pertama yang mendapat kemenangan ketika waktu habis dan skor sama. Kemudian shot clock untuk 3x3 menggunakan 12 detik. Dan shot clock hanya digunakan pada KU 13. Tapi untuk KU 9 dan KU 10, jika bolanya nanti terlalu lama menggiring bola tidak segera untuk melakukan act of shoot, nanti dari wasit akan menghitung secara manual, mensounding, ya, dihitung 5, 4, 3, 2, 1, nanti akan ditiup shot clock. Jadi itu nanti mohon, karena kalau bolanya cuma di dribble muter, itu nanti gamenya dilihat juga tidak asik. Makanya nanti dari wasit juga akan mensounding, menghitung 5 detik untuk pemainnya segera melakukan act of shoot. Kemudian untuk KU 9 dan KU 10 tidak ada time out, karena di KU 9 dan 10 ada officialnya. Jadi officialnya bisa memberikan instruksi langsung pada pemain, jadi tidak ada time out. Untuk KU 13 boleh melakukan time out, nanti time outnya bisa dikomunikasikan pada referee pada saat bola mati. Dan pada waktu time out itu nanti waktu juga mati. Untuk official untuk KU 9 dan 10 boleh didampingi coach, parent, ataupun teacher. Jadi boleh didampingi coach, parent, atau teacher. Soalnya istilahnya ini kita mengacu di mini basket, jadi takutnya KU 9 10 masih belum bisa mengontrol emosinya. Kadang ketika jatuh itu ada yang menangis atau gimana,
nanti kalau tidak didampingi, nanti takutnya itu bisa mempengaruhi psikologis anak juga. Jadi untuk KU 910 boleh didampingi coach, parent, dan teacher. Untuk KU 13, untuk yang memberikan instruksi hanya pemain satu tim, jadi tidak diperbolehkan didampingi coach, parent, ataupun teacher untuk KU 13, dan tidak diperbolehkan menjalankan instruksi dari luar. Biasanya nanti ketika pemain itu menjalankan instruksi dari luar, itu nanti dari referee itu akan memberikan warning no coaching. Jadi ketika dikasih warning no coaching berarti tidak diperbolehkan untuk mendengarkan atau menjalankan instruksi dari luar untuk KU 13. Ya, mendengarkan boleh tapi tidak boleh menjalankan. Nah, istilahnya seperti itu. Terus kemudian nomor 3, official wajib bersepatu, boleh menggunakan celana pendek, kaos oblong silahkan, yang penting nyaman dan sopan, boleh asalkan bersepatu, ya, asalkan bersepatu. Kemudian official hanya boleh memberikan instruksi pada pemainnya, tidak boleh mengintervensi referee atau wasit. Bahkan untuk peraturan mini basket itu sangat, ya mungkin saya juga bingung untuk mengenai official itu. Official untuk aturan di mini basket untuk bertanya pada referee pun sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi kan kesannya kayak referee-nya sombong kalau tidak mau ditanya, ya seperti itu. Jadi official tidak boleh mengintervensi referee. Jadi seperti itu. Kalau bertanya boleh sewajarnya dan tidak mengganggu pertandingan. Kemudian foul. Untuk foul, untuk KU 9 dan 10 tidak ada tim foul. Jadi berapapun foulingnya itu tidak ada istilahnya bendera merah, tidak ada. Terus kemudian untuk KU 13 batasan tim foulnya 6, foul ke-7 sampai 9 mendapatkan hukuman 2 free throw, untuk foul ke-10 atau lebih itu mendapat hukuman 2 free throw dan ball position. Untuk KU 9 dan 10 ketika terjadi foul, maka ketika terjadi foul dan poin, maka tidak diberikan hukuman satu tembak atau bola diberikan tim lawan. Jadi tidak ada and one. Jadi ketika act of shoot terjadi foul, bola masuk, bola langsung untuk tim lawan. Jadi tidak ada and one untuk KU 9 dan 10. Untuk KU 9-10 ketika foul pada saat act of shoot dan bola tidak masuk, itu diberikan hukuman 1 tembak atau 2 tembak. Untuk hukuman unsportsmanlike foul khusus untuk KU 13 itu mendapat hukuman free throw dan 2 tim foul. Jadi kalau foul biasa, personal foul itu kan menambahnya cuma 1 tim foul. Kalau unsportsmanlike foul itu tambah 2 tim foul. Jadi 2 tim foul yang bertambah. Kemudian situasi khusus. Nah, ini yang sering terjadi. Ketika tali sepatu lepas,
pemain wajib substitution. Nah, terus misalkan pemainnya hanya 3, bagaimana? Jadi kalau pemainnya hanya 3, itu untuk pemainnya untuk lebih cepat dalam menali sepatu, jadi harus dipercepat dan tidak diperbolehkan mengolor-olor waktu, biasanya dengan tali sepatunya tidak kenapa-napa, tahu-tahu dilepas terus ditali lagi. Nah, itu tidak diperbolehkan, itu delay the game, tidak diperbolehkan. Terus kemudian ketika time out dan substitution itu bisa langsung komunikasi ke referee saat bola mati. Jadi untuk KU 13 ketika time out, substitution bisa langsung dikomunikasikan ke referee saat bola mati. Ketika handball, maka penguasaan diberikan oleh tim defense, jadi tidak ada alternatif position. Jadi ketika handball kondisi apapun, penguasaan diberikan tim defense. Nah, nanti yang pertama kita untuk panduannya kita akan flip itu, flip coin itu akan menunjuk memilih offense atau defense terlebih dahulu. Kalau memilih offense, ketika nanti terjadi sudden death atau overtime, itu nanti berarti tim yang memilih offense akan melakukan defense pada saat overtime. Jadi seperti itu. Fungsinya flip hanya memilih offense pada saat quarter 1 atau pada saat overtime. Jadi seperti itu. Mungkin dari coach, parent atau pemain bisa langsung bertanya jika tadi saya dalam menjelaskan ada yang kurang jelas atau materi-materi lain yang kurang jelas atau problem yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan, nanti kita bahas bareng-bareng. Monggo, silakan. Selamat malam Pak, saya boleh sedikit bertanya, untuk paginya openingnya jam berapa ya Pak, opening seremoninya? Untuk opening jam 2, untuk hari Sabtu opening ceremony jam 2. Jadi mungkin sudah pulang sekolah semua. Oh berarti mulainya jam 2 ya Pak? Iya, betul. Oh ya baik, terima kasih Pak. Iya. Permisi Mas, mau tanya Mas. Ya. Ya, ketika lawan memasukkan bola, yang defend nggak sengaja, bola itu kan masuk, nggak sengaja kena kakinya yang defend, posisi bolanya out. Jadi sehingga yang defend ngambil bola, itu dianggapnya gimana Mas? Ya, jadi diinstruksikan saja pada pemainnya, pokoknya ketika dengan sengaja memegang atau menyentuh itu nanti akan diwarning. Jadi diinstruksikan ketika poin sudah lepas saja gitu aja. Tapi kalau istilahnya anak-anak usia anak-anak dini, dari referee-nya juga lebih dilonggarkan karena istilahnya juga itu juga pembelajaran juga. Tapi yang penting enggak teman-teman Mas. Oke, siap. Tapi ketika ngambil bola, defend itu, tapi kakinya menyentuh line, itu dianggap out apa enggak? Kalau nanti ketika penguasaan bolanya, ketika ganti penguasaan itu bolanya keluar, itu cek ball, hukumannya langsung cek ball. Kalau belum terkuasai penuh, bola keluar, itu cek ball, langsung cek ball. Lebih amannya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih.
Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Jadi untuk rencananya untuk opening ceremony itu jam 2 itu untuk openingnya. Untuk semifinal dan finalnya itu nanti dimulai hari Minggu. Hari Minggu jam 9 ya Kak? Jam 9. Oh sudah di-share, jadwalnya sudah di-share di grup. Nanti mungkin bisa dibaca semuanya. Iya. Jadi untuk susunan acaranya, untuk pada waktu hari Sabtu, untuk jam 1 sampai jam 2 ini nanti registrasi pemain dan screening untuk KU9 dan KU10. 10 mix, 9 mix dan 10 mix. Dan untuk opening ceremony dan mulai game pertama itu nanti antara jam 2 sampai jam 14.30 sampai 14.00 sampai 14.30 untuk opening ceremony dan game pertama. Terus kemudian untuk hari Minggu itu nanti mulai pertandingan jam 9 dan sampai jam 10 itu screening permulaan game mulai jam 10 sampai jam 12 untuk semifinal, finalnya jam 1 sampai jam setengah 3. Seperti yang telah dikirimkan di grup untuk susunan acaranya. Ya, ini yang sudah di-share screen untuk rundown acaranya. Dan mungkin sambil membaca rundownnya, mungkin coach atau parents bisa bertanya apabila ada pertanyaan. Dan juga nanti di event Matahati season 2 ini sangat banyak door prize dan juga banyak game-game yang menarik. Jadi dari parents, player atau coach nanti bisa ikut berpartisipasi juga. Ini door prize-nya sangat luar biasa banyak. Bahkan infonya kemarin ada door prize sepatu. Wah, ini luar biasa nanti. Izin bertanya Pak. Ya, siap. Kan di PowerPoint itu dijelaskan bahwa untuk KU9 sampai 10 boleh didampingi coach. Itu didampingi dari samping lapangan atau boleh masuk ke lapangan? Itu boleh masuk lapangan. Itu boleh masuk lapangan di sampingnya pemain pengganti. Baik, terima kasih. Ya. Makanya saya himbau untuk memakai sepatu, asalkan memakai sepatu dan memakai paling enggak memakai celana pendek juga enggak masalah, yang penting sopan, gitu aja. Pak, mau tanya, Ya. ada 3 point nggak ya? 2 point. 2 point saja. 3 point nggak ada ya? Sama 2 point. 1 sama 2 point aja ya? Iya. 1 point. Terima kasih, Pak. Untuk di 3x3. Kalau di 55 itu 3 point, nilainya kan 3 poin. Kalau di 3x3 itu 3 poinnya mendapat 2 poin. Untuk 2 poinnya di 55 di 3x3 diganti 1 poin. Oke, iya Pak.
Pak, maaf Pak, izin bertanya mengenai pertandingan. Untuk yang KU13, karena kan kami agak jauh ya Pak ya asalnya. Makanya untuk apa? Biar tahu waktunya itu mulai KU13 mainnya jam berapa ya Pak? Harus udah di sana. Untuk KU13 ini sesuai rundown itu mulai jam 14.30 itu mulai pertandingan KU13. Oh iya ya. Berarti mulainya 14.30 sebelum 14.30 udah ada di sana ya Pak ya. Iya. Sampai malam sampai selesai ya. KU13 mulai jam 14.30. Oh iya. Baik Pak, terima kasih infonya. Ya. Ada pertanyaan dari Kak Daniel. Untuk KU13, apabila ada yang memberikan coaching atau arahan dari luar lapangan, apakah hanya diberikan teguran saja atau ada sanksinya? Untuk coaching untuk KU13 nanti yang pertama kita akan warning. Yang kedua ketika tetap menjalankan instruksi dari luar atau merespon instruksi dari luar itu nanti kita akan kenakan technical foul. Mau tanya Pak, yang KU9 main jam berapa ya? Untuk KU9 sesuai yang di share screen itu mulai jam 14.00. 15.00, 15. 14.00 itu 14.00. ya sudah di share screen untuk susunan acaranya. Oh. Ya, makasih Pak, makasih. Dari Kak Ayu Elva. Pak, berarti opening ceremony tidak wajib datang ya? Kebetulan nanti tim saya KU13 Putri dan dari luar kota juga. Untuk yang KU13 ini datangnya nggak wajib jam 2, tapi diusahakan nanti wajib datangnya jam 14.30 karena nanti sudah mulai registrasi sama screening juga gitu. Bah, apa Mas? Musuh luar kota nih. Minta ditampilkan berapa peserta dari KU. Malang Surabaya. Nanti aja. Oh ya, filenya sebenarnya di link sudah ada. Coba nanti dibacakan sebentar. Ya, dijawab aja enggak? Oh ya, untuk KU9-nya itu ada KU9-nya ada 14 peserta. Untuk KU11-nya ada 9. Untuk KU10-nya ada 9. KU13 putranya ada 9, sama KU13 putrinya ada 15. Nanti aja. Nah, ini nanti mungkin makanya diharapkan untuk pemain untuk datang pada saat opening ceremony itu soalnya juga banyak door prize-nya. Jadi itu nanti kalau pemain menginginkan door prize dari mata hati spesial untuk
Matahari Season 2 silakan untuk datang pada saat opening ceremony. Tapi nanti untuk jadwal pertandingan itu nanti akan di-share setelah drawing. Jadi nanti juga bisa menyesuaikan kedatangannya. Yang penting kedatangan paling tidak 30 menit sebelum jam pertandingan. Jadi nanti untuk toleransi keterlambatan itu nanti 10 menit dari jam pertandingan. Jika 10 menit dari jam pertandingan tidak hadir, maka akan mendapatkan WO. Untuk jadwal nanti secepatnya biar dikerjakan sama tim Mata Hati. Jadi nanti apabila nanti malam sudah selesai, nanti ya dikirim nanti malam. Kalau belum selesai, insya Allah besok sudah bisa dirilis. Dan untuk pemain diharapkan untuk membawa atau menyiapkan jersey untuk gelap terang ya. Jadi nanti kalau jadwalnya memakai terang ya kita memakai terang, dan apabila nanti misalkan tim A memakai putih dan tim B juga memakai putih, berarti tim B itu kan wajibnya memakai gelap. Jadi sebisa mungkin juga harus memakai jersey yang gelap. Kalau tim A memakai jersey warna kuning, tim B memakai jersey warna putih, itu tidak masalah. Yang penting masih bisa dibedakan. Jadi seperti itu. Yang penting tidak gadok, istilahnya tidak sama, warnanya sama. Kalau warnanya sama berarti yang bertepatan pada saat itu memakai terang atau gelap, berarti ya kita acuannya sesuai jadwal itu. Pak Panji, ada pertanyaan lagi. Kalau jersinya hanya satu warna, apa boleh kaos kakinya saja yang membedakan gelap sama terangnya? Tidak boleh. Jadi untuk gelap terang itu jersey. Tapi misalkan lawannya itu mau diajak sweet jersey, istilahnya aku putih. Nah, sampai gawe yang merahnya piye pomol, itu tidak masalah. Yang penting itu istilahnya dari pihak lawannya juga tidak keberatan. Tapi alangkah amannya itu menggunakan 2 jersey. Ada. Oh gitu, ada ya. Jadi ada. Oh ya. Jadi untuk solusi dari tim Mata Hati ini jika terpaksa, jadi kita upayakan jangan sampai ada yang terkendala sama jersey kan. Jadi untuk tim Mata Hati apabila nanti jersinya sama, warnanya sama dan tidak jersinya cuma satu, itu nanti dari tim Mata Hati menyediakan rompi. Tapi kalau bisa ketika disediakan rompi, celananya ada nomor nomornya untuk celananya. Jadi biar enak dalam pencatatan wasit nanti. Karena kita sudah memberikan bantuan rompi, jadi paling enggak celananya juga harus ada nomornya. Tapi misalkan jersey atasnya sudah ada nomornya, celananya tidak ada nomornya, itu tidak masalah.
Untuk jersey, jersey itu warna terang hanya warna putih, yang lain itu termasuk kategori warna gelap. Jadi untuk jersey nanti kita upayakan kita menyediakan rompi biar lebih mempermudah dan memperlancar kegiatan Mata Hati season 2. Ya, berarti untuk mengenai jersey clear ya, sudah teratasi, tidak ada masalah. Mungkin ada pertanyaan lagi. Apabila tidak ada pertanyaan, nanti kita akan langsung sesi drawing. Jadi nanti untuk pemenang nanti juga dari tim Mata Hati akan menyediakan kaos champion dan juga uang pembinaan. Nah ini sangat luar biasa, langsung ada kaos championnya. Rewardnya sangat luar biasa. Untuk rompinya dari panitia warnanya kuning, ya, orange. Kalau tidak salah kuning jersey yang disediakan dari panitia. Nanti dikondisikan saja. Itu nanti untuk mengenai jersey, pokoknya yang penting dari wasit bisa membedakan tim A sama tim B, itu saya rasa bisa dijalankan. Ya, saya rasa gitu. Biar kita juga jangan sampai ada kendala mengenai jersey. Ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita langsung ke sesi drawing. Baik, kita drawingnya karena kita menggunakan media online, jadi kita drawingnya juga menggunakan media online, kita menggunakan aplikasi. Ini aplikasinya tanpa settingan apapun, jadi insya Allah semuanya juga fair. Ini untuk KU 9 dulu ya, KU 9 dulu. Ya, ini untuk KU 9. Ya. Ya, ini untuk contoh drawingnya, ya. Ini nanti saya klik, ini nanti langsung drawing secara otomatis ya. Oke. Oke, nanti dia di foto untuk hasil drawingnya. Kita drawingnya untuk KU 9 mix 1, 2. Sudah ganti ya.
Ini boleh di screenshot ataupun di juga bisa. Punten Pak Edi, mic-nya bisa dimatikan Pak. Terima kasih. Oke, benar. Oke, ini untuk KU 10 mix ya. Untuk KU 10 mix ada 3 grup. Oke, saya drawing 1, 2. KU 9-nya mana Om? KU 9-nya sudah di drawing, sudah di share Coach Bowo. Timnya kok Coach Bowo tadi. Sebentar. Oh, ini ada yang salah, sebentar. Untuk KU 10 mix. Iya, yang sini kurang 1. Nama tim saya bukan Coach Bowo. Oke, siap. Namanya apa? Victorious. Tolong dicek ke panitianya aja. Kemarin saya nyampaikan bukan itu. Beberapa nama. Siap. Karena yang berhubungan sama manajernya. Manajernya yang langsung berkomunikasi sama panitianya. Oke, siap, nanti direvisi. Ini ada yang 01 yang oh iya. Ini 10 mix 9 ya. Totalnya. Misal 3 kali klik itu biar tapi enggak selalu sama. Bisa ada 4, 3 tadi. Ya. Ini kita drawing untuk KU 10 mix ya. Nanti untuk timnya Coach Bowo sebentar. Starboy. Mungkin ke enter Pak. Jadi nomor 1. Oh iya, mungkin ya. Enter ya. Kosong ya. Starboy. Oke, untuk KO 10 mix kita drawing. Oke, 1, 2. Nah, ini untuk KO 10 mix. Sekarang untuk KU 13. KU 13 juga ada 9 ya. Putra. KU 13 Putra ada GBC, Avenger, Predator Squad, Brontoseno,
Baby Bush, Dragon, GBC1, Botak, Force Heroes. Berarti ada 9. Ini KU ya. Oke. Ini KU 13 Putra. KU 13 Putra kita drawing. Oke. 1 2. Nah, ini untuk hasil KU 13 Putra. Oke, kita lanjut KU 13 Putri. Itu ke enter 1. Oke, ini untuk KU 13 Putri. Oke, kita drawing. Oh, timnya ada tim Tun Squad, Botak Jis, Pandu, Culture Blast, Bocil BT, Stitch Girl, Bocil Melet, Galaxy, Four Season, Gacoan, Rainbow Star, Bocil Berpetualang, Botak Jos, Brontoseno, Mr. Su. Oke, kita drawing untuk KU 13 Putri. 1 2. Oke, ini untuk hasil drawing dari KU 13 Putri. Jadi untuk grupnya sudah di-share di grup pelatih dan parents. Nanti untuk jadwalnya akan segera dikirimkan panitia. Kalau nanti hari ini sudah cukup, nanti segera dikirim. Kalau hari ini belum, insya Allah besok sudah siap rilis. Jadi untuk fasilitas nanti yang diberikan untuk dari tim Mata Hati nanti dokumentasi pada saat pertandingan, kemudian nanti untuk pemenang, untuk champion akan mendapatkan medali, uang pembinaan dan juga kaos champion. Kemudian ini diambil juara 1 2 3. Ya. Juara 1 2 3. Juara 1 2 3. Jadi untuk medalinya untuk juara 1 2 3. Untuk kaos champion hanya untuk juara 1 saja. Uang pembinaan
juara 1, 2, 3. Kemudian dan nanti untuk air mineral juga akan disediakan dari panitia juga. Hanya untuk pemain. Jadi nanti pemain akan difasilitasi air mineral dan juga di sana nanti akan banyak booth-booth untuk dari sponsor. Jadi untuk pemain, parents dan juga coach nanti tidak bakal kelaparan. Di sana banyak yang jualan makanan dan juga sponsor-sponsor nanti boleh mencicipi produk-produk sponsor yang sangat banyak. Mungkin dari peserta sebelum acara kita tutup ada pertanyaan apa tidak? Oh ya, nanti kalau ada informasi tambahan nanti akan di-share di grup. Beda nama nggak masalah. Soalnya nomornya 2, yang daftar itu dia yang masih ke saya itu nomornya beda lagi. Iya, tapi ini bangga tapi bisa nama kan ganti ya. Gimana tuh? Kayaknya kemarin di tubuh makannya saya tulis yang ini goting-goting atau video itu. Coba saya paksa muka orangnya lagi. Ini apa ditutup ya? Tapi kamu jurinya piye kalau salah nggak itu mainnya? Terus tambahan atau enggak? Enggak, Pak. Ini saya paksa muka orang lagi. Tahu berapa? 11 putih. 11 putih iya. Itu bukan. Ya, Pak, ini kemarin kakaknya dari mana? Kotanya? Iya. Kemarin daftarnya via guru dia atau sendiri? Jadi satu tim sama guru dia? Iya boleh. Jadi satu. Namanya Leticia temannya. Pak itu ada pertanyaan. Oh Ibu Desi. Oh iya iya.
langsung ke Bulja, soalnya dari Bulja namanya beda, bukan Putri beda. Oh gitu. Cek. Untuk ketika saling mengalahkan nanti menghitungnya ada goal different sesuai dari goal different. Ya di nomor ini. Oke. Ya. Lewat dia, tapi saya takutnya dia satu tim mau gitu. Ya. Timnya ibu itu jadi satu sama timnya ibu saya itu bukan Bu? Beda. Oh iya ya, berarti saya kira soalnya orangnya ini waktu muka saya ini dari dia, saya kira satu tim gitu. Oh beda. Kemarin Apa sih gas? Gas. yang Bu Stefi. Ini mau dikirim. Kemarin itu saya kirakan satu tim itu Bu. Oh ya, ini orangnya mau kirim bukti transfer Bu. Iya, ini saya ikuti nanti di drawing lagi untuk yang mau kita bukti. Iya. Jadi yang apa namanya yang Pak itu jadi 16. Ya. Dari tujuannya ini Kak, minta istrinya dikirimkan. Untuk KU 13 Putri sebentar karena ada sebentar. Untuk KU 13 Putri ini mohon maaf ini masih ada problem. Jadi ini tadi ternyata masih ada tim yang kurang ternyata. Ayo, sebentar. Masih ada. Kita biar fair kita drawing ulang untuk KU 13 Putri. Ya, mungkin dari parent Salcoach mohon dicek ulang kalau ada tim yang belum masuk segera konfirmasi ke panitia. Jadi nanti kalau main ini kan sistemnya setengah kompetisi. Jadi kalau main pertama itu kalah, jadi nanti masih ada kesempatan yang kedua main dengan tim yang satu grup, tim yang lain dalam satu grup. Jadi seperti itu. Sistemnya setengah kompetisi, bukan sistem gugur.
Oke, sebentar untuk Eagle Squad coba kita cross check ulang. Untuk KO9 dan KO10 mungkin ada yang belum masuk, segera dikonfirmasi. Soalnya kan itu nama teman nggak langsung di list Pak, dan yang ngisi kamu tuh mundur-mundur gitu. Mungkin nggak pakai nama lain. Mungkin dari Eagle Spot atas nama yang pada waktu daftar bisa dikonfirmasi siapa, atau bisa chat admin sekarang biar lebih mudah. Mohon maaf Kak. Oh iya. Untuk Eagle Squad bisa chat admin ya Kak, chat saya.
Mas, ini sedang nunggu drawing KU13 diulang lagi kan ya? Bisa diulangi? Ini ini sedang nunggu drawing yang KU13 diulang ya? Iya, Iya. Kak. Oh, oke oke. Untuk Kak Arfian Hanung bisa chat ke saya ya. Iya, jadi mix mix itu tidak harus cewek cowok.
Oke, jadi tadi mohon maaf ada kesalahan untuk KU13 Putri untuk yang namanya Pandu ya. Tim namanya Pandu ternyata namanya Eagle Squad ya. Jadi untuk KU 9 dan 10 mix itu yang dimaksud mix itu boleh timnya putra, boleh timnya putri, boleh dicampur. Jadi satu tim tidak harus ada putranya, tidak harus ada putrinya. Jadi seperti itu. Ya, kita drawing ulang ya untuk KU 13 Putri. Nah, setelah itu kita selesai. Jadi kita cross check ulang dulu. Sebentar kita cross check ya. Nah, kita cross check dulu untuk timnya. Oh ya, jadi kita cross check ulang untuk KU13 Putri itu timnya Four Session, Power Girl, Bocil Berpetualang, Botak Jis, Brotoseno, Botak Jos, Rainbow Star, Eagle Squad, Mr. Su, Stitch Girl, Bocil GT, Bocil Melet, Gacauan, Galaxy, Culture Blaze, Toon Squad. Oke, itu ya untuk timnya untuk KU13 Putri. Baik, kita akan drawing untuk KU13 Putri. Kita drawing ya. Oke, 1, 2. Oke. Jadi ini hasil drawing dari KU13 Putri. Ya, mungkin untuk parents dan juga coach untuk jadwalnya nanti akan segera dikirimkan oleh panitia
atau kalau bisa malam ini, kalau tidak bisa nanti mungkin besok atau secepatnya pasti akan segera dirilis. Mohon bersabar sebentar, dan mungkin ketika nanti ada informasi lebih lanjut atau pertanyaan nanti bisa dikomunikasikan di grup biar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi seperti itu. Oke. Sudah selesai ya? Selamat ya. Sudah ya. Terima kasih untuk jadi nanti untuk runner-up terbaik itu nanti menghitungnya dari goal difference-nya, dari goal difference. Nanti untuk lebih lanjut kita akan share di grup ya, untuk runner-up terbaik dan juga sistem pertandingannya. Baik, terima kasih untuk parents dan juga coach yang telah antusias untuk menghadiri technical meeting Mata Hati 3x3 Basketball Season 2 ini. Saya sangat berterima kasih atas atensi dan juga antusias coach dan parents-nya. Mungkin jika ada salah kata atau kurang berkenannya saya dalam menjelaskan mengenai TM di Mata Hati 3x3 Basketball Season 2 ini, saya mohon maaf. Saya mewakili panitia dan juga mewakili Perbasi Tulungagung. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.